Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prieli Puji Mulyani. Saya adalah guru PAI dan Budi Pekerti SD Negeri Brebes 02. Pada saat ini saya sedang melaksanakan PPG di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Pada hari ini saya akan mempraktekkan PPL 1 dengan modul ajar 1. Mari kita menyaksikan. Terima kasih. Kencang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Zidan. Silahkan Mas Zidan. Ya, kita dimulai. Ayat suci Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah. Bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa kelas 5A apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Sadewo, Bu. Sadewo, ada yang tahu Sadewo tidak berangkat kenapa? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Mas Sadewo segera sehat kembali dan bisa bergabung bersama kita semua untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah ada Bu yang di sini berarti kita akan pelajaran apa? Ya, pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini, Bu Eli akan mengajak kalian untuk belajar tentang bab menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim itu tertera di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Tahu nggak nih surah Al-Ma'un? Ada yang tahu? Di rumah ada yang mengaji? Sudah ada yang hafal surah Al-Ma'un? Sudah. Nanti kita akan bersama-sama membaca surah Al-Ma'un. Tapi sebelum kita mulai pelajaran tentang menyayangi anak yatim yang tertera di dalam surah Al-Ma'un, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan dari mempelajari materi ini. Tujuan yang pertama yaitu supaya siswa meyakini bahwa surah Al-Ma'un itu sebagai firman Allah dengan benar ya. Jadi kalian itu bisa memahami, bisa meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan fasih.
Bu, apa itu fasih? Fasih itu adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Lalu apa sih yang dinamakan dengan makharijul huruf? Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Misalnya huruf B, B itu keluarnya dari mana? Dari bibir, ya. Kalian tidak bisa mengucapkan huruf B tanpa bibir karena B itu keluarnya dari bibir. Itu yang dimaksud dengan makharijul huruf. Jelas ya? Ada yang tahu nggak nih? Surah Al-Maun itu merupakan surah yang keberapa urutannya di dalam Al-Quran? 107, ya, pintar sekali. 107 ya. Kemudian surah Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Maun merupakan golongan surah Makkiyah. Kenapa dinamakan surah Makkiyah? Ada yang tahu? Mas Raffi, ya? Iya, bagus sekali. Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Lalu apa yang diturunkan di kota Madinah? Ayo, surah yang termasuk golongan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah. Sementara surah Al-Maun ini adalah golongan surah Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Setelah surah apa? Setelah surah At-Takasur. Nah, nama Al-Maun itu sendiri diambil dari kata Al-Maun yang terdapat dalam ayat ke-7. Al-Maun yang artinya adalah barang yang berguna. Tentang membaca surah Al-Maun, ya, membaca surah Al-Maun, ya. Nah, kemudian ini bacaan surah Al-Maun. Kita bersama-sama mendengarkan bacaan surah Al-Maun terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa yahuddu 'ala ta'amil miskin. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu masih tentang surah Al-Maun. Di sini kita akan mengenal hukum mim sukun, ya, mengenal hukum mim sukun. Nah, apa sih mim sukun itu hukumnya? Nah, hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3. Yaitu ada ikhfa syafawi, ada idgham mutamatsilain, dan idgham syafawi. Iya. Nah, ikhfa syafawi, apa sih yang dimaksud dengan ikhfa syafawi? Itu artinya adalah samar, ya. Ikhfa itu artinya samar, sedangkan syafawi itu artinya adalah bibir. Lalu bagaimana dibaca ikhfa syafawi itu apabila seperti apa? Bertemu dengan huruf B, ya, huruf B dari bibir itu, ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu dengan cara samar antara im dan ba pada bibir, kemudian ditahan kira-kira 2 harokat seraya mengeluarkan suara ikhfa. Berarti kalau ikhfa itu kedengarannya jelas atau samar? Pasangan di sebelah sini. 1, 2, 3. Cari ayah, cari
surah Al-Maun. Nanti kalian akan dikasih lagu, terus nanti minggu depan kalian akan menghafal. Lagunya bagaimana nih? Ayo kawan kita belajar pelajaran surah Al-Maun. Al-Maun barang yang berguna, 7 ayat jumlah isinya. Pelajaran surah hari ini sudah diakhiri apabila ada kata-kata lain taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.